Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkon di channel Arif Furkon. Pada video kali ini Kak Furkon kembali berbagi pembahasan soal ya. 15 soal tentang materi pedagogik yang akan diujikan ya di tanggal 22 sampai 26 ya Juli 2023. Di sini Kak Furkon coba mengulas kembali sesuai indikator ya. Langsung saja nggak pakai lama. Ini yang pertama teman-teman ya. Ini kompetensinya perencanaan pembelajaran, ada merumuskan indikator tentang standar kompetensi lulusan. Nah, ini soalnya, tipe soalnya seperti ini. Pada rancangan pembelajaran terdapat contoh kompetensi dasar, yaitu mengidentifikasi jenis, sifat, fungsi, bahan dari tanaman untuk produk karya seni rupa. Oke, di sini langsung saja teman-teman C6. C6 itu mencipta. Mencipta itu ciri khasnya itu menghasilkan apa? Menghasilkan sesuatu. Nah, teman-teman cari aja yang menghasilkan sesuatu. Nah, di sini mengelompokkan salah ya, menyebutkan salah, menjelaskan, membedakan salah. Berarti yang paling tepat adalah membuat produk karya seni rupa tanaman. Nah, jawabannya adalah yang E. Kita cek jawabannya E ya, benar teman-teman ya. Nah, untuk apa ciri khasnya ya? Yang pertama itu kalau mengingat itu biasanya menyebutkan, memahami biasanya membedakan, menerapkan, C3 itu biasanya melakukan, melaksanakan, C4 itu analisis, biasanya memilih, menguraikan. Kemudian C5 itu mengevaluasi, biasanya membuktikan, memisahkan. Lah, mencipta itu ada kata-kata membuat ya, teman-teman ya. Seperti itu. Seperti itu. Langsung saja kita ke soal selanjutnya ya. Ada 15 soal ya yang akan kita diskusikan nanti di video ini. Pada sebuah rancangan RPP, ini tertulis rumusan indikator kompetensi yaitu menjelaskan kondisi operasi sistem komponen perangkat keras. Jika seorang pendidik akan menyusun menjadi tujuan pembelajaran, kalau tujuan pembelajaran itu ada unsur ABCD ya teman-teman ya. Yang pertama audience, behavior, condition, dan degree. Audience artinya peserta didik yang akan belajar. Kemudian behavior itu adalah perilaku spesifik yang dimunculkan. Condition itu batasan yang dikenakan kepada peserta didik. Lah degree-nya itu tingkat keberhasilannya seperti apa? Berarti jawaban yang tepat itu adalah B. Setelah melaksanakan proses pembelajaran, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem komponen perangkat keras secara benar. Seperti itu teman-teman ya. Oke, bisa dipahami ya. Langsung saja kita ke soal nomor 3 teman-teman ya. Soal nomor 3 ini. Oke. Pada saat menyusun perencanaan pembelajaran pokok materi tentang unggas, seorang guru merumuskan tujuan pembelajaran agar siswa dapat mendefinisikan hewan unggas, mengelompokkan dan membedakan jenis-jenis unggas. Adapun pilihan strategi pembelajaran untuk menjelaskan materi kepada siswa tersebut adalah oke. Jadi ini ada mengelompokkan itu pasti konsep ya teman-teman ya. Jawabannya adalah yang D, yaitu konsep seperti itu. Lah, alasannya apa? Lah, di sini ada beberapa teman-teman pengintiran konsep ya untuk mengembangkan definisi, membedakan dua hal, mengklasifikasi, itu konsep semua. Seperti itu teman-teman ya. Oke, jawabannya adalah konsep. Kemudian langsung ke soal nomor 4. Perencanaan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan peserta didik ya secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan dihubungkan dengan ini kehidupan real, pasti kontekstual. Ini cirikannya ada kehidupan sehari-hari ya. Jawabannya adalah kontekstual. Ini jawabannya yang E ya teman-teman ya, kontekstual. Jawabannya adalah yang kontekstual. Nah, di sini ada ciri khas yang harus teman-teman pahami ya. Kooperatif itu seperti ini. Ada kerjasama kelompok. Kalau problem solving ada masalah real. Inquiry itu ada observasi atau eksperimen. Memecahkan masalah. Itu kalau inquiry. Kemudian kalau discovery learning itu biasanya siswa secara aktif untuk mencari, menyelidiki masalah. Kalau kontekstual ya tadi membuat hubungan pengetahuan yang dimiliki dengan kehidupan sehari-hari. Langsung ke soal nomor 5. Saat merancang pembelajaran, seorang guru ingin menyederhanakan konsep prinsip hukum kompleks. Ini jelas jawabannya adalah bagan teman-teman ya. Jawabannya adalah yang A, yaitu bagan teman-teman ya. Di nomor 5 itu jawabannya yang A. Ini jawab penjelasannya panjang banget ya. Tapi gampang kok. Pokoknya menyederhanakan sesuatu itu kita pakai bagan teman-teman ya. Lanjut kita ke soal nomor 6.
Oke. Seorang guru merancang evaluasi dengan mendasar pada indikator dan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan di RPP. Evaluasi tersebut dimaksudkan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Maka jenis evaluasi yang dapat dipilih itu adalah ini hasil ya teman-teman ya, hasil dan kemajuan belajar. Berarti lebih ke sumatifnya ya, hasil akhir. Berarti jawabannya adalah yang B teman-teman ya, yaitu sumatif. Seperti itu. Biasanya itu yang keluar itu sumatif sama formatif teman-teman ya. Kalau sumatif itu ke hasil akhir ya. Kemudian kalau formatif itu memperbaiki dan meningkatkan proses belajar dan mengajar. Jadi memperbaiki. Kalau sumatif itu biasanya menentukan hasil akhir dari siswa tersebut. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Siap. Lanjut ke soal nomor 7 teman-teman ya. Soal nomor 7 ini berkaitan dengan RPP. Oke, teman-teman bisa coba dulu. Seorang guru mencari materi dan media dari internet ya saat menyusun rencana pembelajaran atau RPP. Atau kalau di kurikulum Merdeka itu berbeda lagi ya, yaitu modul ajar. Sebenarnya sama ajar. Materi dan media tersebut disampaikan pada proses pembelajaran dengan maksud agar siswa tidak mengalami kesulitan. Langkahnya seperti apa? Berarti kita tinggal apa ya? Ini mirip-mirip jawabannya teman-teman ya. Jadi yang pertama jelas identifikasi ya. Identifikasi yang harus dilakukan guru ya, sesuai dengan peserta didik tersebut. Intinya seperti itu. Berarti langkah pertama ya mengidentifikasi dulu ya kan, langkah apa yang harus dilakukan ya mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar dan indikator. Jawabannya itu adalah yang A teman-teman ya. Ini mengidentifikasi. Kemudian baru jenis-jenis materi pelajarannya. Yang penting harus sesuai dulu dengan KD-nya ya. Indikator KD seperti itu. Lanjut ke nomor 8. Ini masih tentang RPP. Dengan mencermati silabus, seorang guru akan merancang pelaksanaan pembelajaran atau RPP ya. Nah, ini mencakup sekurang-kurangnya. Yang pertama itu adalah identitas sekolah pasti ya. Identitas sekolah, mata pelajaran, tujuan. Jawabannya itu adalah yang E ya, teman-teman. Identitas sekolah, mata pelajaran, tujuan pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Nomor 8 ini jawabannya itu adalah yang E. Kita cek jawabannya teman-teman ya. Oke, mantap jiwa. Oke, jawabannya ya E ya, benar ya. Panjang sekali penjelasannya. Langsung kita ke soal nomor 9. Oke. Seorang guru senior mengajar siswanya dengan metode diskusi dan menggunakan media gambar yang sudah berlangsung dari tahun ke tahun. Pada awal semester baru 2019, siswa ini 70% memiliki preferensi belajar kinestetik sehingga mereka tidak fokus. Oke, tidak fokus ya. Strateginya itu seperti apa? Kalau tidak fokus lebih ke projectnya ya teman-teman ya. Karena dia kinestetis kan harus banyak bergerak. Berarti kalau harus banyak bergerak, berarti kita milih itu mengerjakan suatu project, itu pasti semangat anak-anak ya teman-teman ya. Jawabannya yang B. Ini ya B ya teman-teman ya. Nah ini ciri khasnya. Teman-teman harus pahami ciri khasnya dulu. Kooperatif tadi ya kan ada ya, kelompok problem solving itu biasanya ke masalah real. Kemudian kalau project based learning tadi BJBL melibatkan siswa, masalah di dunia nyata. Kemudian ada inquiry. Inquiry ini adalah memecahkan masalah ya, eksperimen ya. Discovery learning itu biasanya penyelidikan. Kontekstual itu dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Oke, lanjut ke nomor 10. Di sekolah seorang guru menuliskan beberapa aturan seperti dilarang menginjak rumput. Ini sudah naturalis jelas ya. Kecerdasannya itu termasuk kecerdasan naturalis. Oke. Kalau logis matematis itu contohnya seperti ini. Menyertakan masalah yang dihadapi sehari-hari kemudian dibicarakan dengan bantuan pemikiran matematis. Oke, jadi ini intinya ada matematisnya. Kalau matematis. Berarti kalau dilarang itu membuang sampah dan lain-lain itu ke naturalis ya teman-teman ya. Naturalis asli. Oke. Sebentar. Oke. Lanjut ke soal naturalis ya, benar teman-teman. Nomor 11 ya. Seorang guru ingin mengetahui kemampuan siswa dalam mengatur dan mengelola perbedaan pendapat. Ketika diskusi kelompok, guru tersebut membuat lembar daftar cek dalam bentuk skala yang harus diisikan oleh siswa, teman kelompoknya.
Jenis penilaian otentik holistik yang dipilih oleh guru tersebut adalah, oke, ini kinerja teman-teman ya. Ada beberapa, ini jawabannya kinerja, penilaian kinerja. Ada beberapa penilaian yang harus teman-teman pahami ya. Jawabannya A ya. Sebentar. Wow, penjelasannya banyak banget teman-teman ya. Ini A ya teman-teman ya, kinerja. Oke. Nah, ini yang sering muncul adalah kinerja proyek dan portofolio ya. Kalau kinerja itu unjuk kerja ya. Bentuk penilaian ini digunakan untuk mengukur status kemampuan belajar peserta didik berdasarkan hasil kerja. Oke. Biasanya daftar cek ya tadi ya disebutkan ya. Kalau proyek itu diwujudkan dalam bentuk pemberian tugas kepada peserta didik secara berkelompok. Kalau portofolio itu otentik dikarenakan pada sekumpulan karya ya peserta didik yang diambil selama proses pembelajaran dalam kurun waktu tertentu. Itu kalau portofolio. Nah, kemudian di sini nomor 12 agak sedikit berbeda ya. Jika guru memberikan penugasan kepada siswa yang bertujuan untuk mengukur kemampuan dalam menghasilkan karya. Oh ya, itu ada karya tertentu ya. Karya itu apa tadi ya? Portofolio ya kalau karya itu tadi. Kita coba jawabannya itu adalah yang C ya. Benar ya? Nah, kalau ada kata-kata karya, wis itu pasti portofolio yang proyek ya teman-teman ya. Kita coba cek. Berkelompok ya teman-teman ya. Ada kata-kata berkelompok tadi proyek ya. Ini ya. Juga dalam bentuk pengambilan tugas pada posisi secara berkelompok. Berarti penilaian proyek. Yang benar itu yang C, bukan portofolio ya. Ya mirip ya. Portofolio sama proyek ini sangat mirip sekali. Oke, jawabannya yang proyek ya teman-teman ya. C ya. Oke, C benar. Mantap. Nomor 13 kurang 3 nomor teman-teman ya. Oke. Pada akhir pembelajaran siswa diminta untuk mendemonstrasikan tugas belajar yang diberikan oleh guru. Dengan tujuan agar siswa tersebut mengaplikasikan kemampuan keterampilan yang dimilikinya dan guru dapat menilai kompetensinya. Instruksinya ini pasti itu ya, lebih ke checklist ya teman-teman ya. Oke, checklist yang A ya. Kita coba jawabannya checklist. Kita cek jawabannya nomor 13. Ini ya penilaiannya ya banyak sekali ya. Mantap. Kita coba jawabannya. A ya benar ya. Checklist ya, checklist. Langsung ke nomor 14 ya. Oke, langsung kita ke nomor 14 kurang 2 soal. Sebagian siswa mengalami kesulitan menjawab soal tes pilihan ganda yang disusun oleh guru. Hal tersebut disebabkan materi dalam soal sebagian belum dipelajari siswa, karena materi tersebut seharusnya diberikan pada pertemuan berikutnya. Hal yang seharusnya dilakukan guru dalam menyusul soal tes pilihan ganda pada aspek materi itu adalah, oke, ini soal harus sesuai A, jelas A jawabannya ya, sesuai dengan indikator ya. Pasti ya kan, kalau nggak sesuai gimana teman-teman menjawabnya ya, peserta didik kan bingung. Harus sesuai dengan indikator, artinya sudah diajarkan seperti itu ya. Langsung ke nomor terakhir, nomor 15. Hasil penilaian akhir yang dilakukan oleh guru, diketahui beberapa siswa telah memenuhi ketuntasan belajar dan ada juga siswa yang belum memenuhi ketuntasan belajar. Berdasar pada kasus tersebut, guru dapat melakukan tindak lanjut ya hasil penilaian yang dimanfaatkan untuk beberapa hal. Berikut merupakan pemanfaatan hasil penilaian oleh guru kecuali kecuali memperbaiki program, jelas ya. Remedial untuk rendah pengayaan, ABC benar ya teman-teman. Menyusun laporan hasil penilaian, mengadministrasikan hasil penilaian. Oke, yang D ya teman-teman ya. Jawabannya oke, yang D. Mengadministrasikan ini kan nggak perlu ya kan hasil penilaian. Oke, seperti itu dulu 15 soal ya. Kemudian di video berikutnya akan terbahas soal-soal lagi FR ya mungkin ya. Besok kan sudah mulai teman-teman ada yang tes akan terbahas FR, sehingga ditunggu saja di channelnya Kak Furkon ini. Semoga bermanfaat. Nah, seperti itu. Jangan lupa tekan tombol subscribe ya, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi ya teman-teman ya. Dari channelnya Kak Furkon, semoga bermanfaat. Insya Allah bermanfaat sih ya kan, dari teman-teman perjuangan ya yang berjuang di tes BBG, semoga nanti lulus ya. Yang tesnya itu dimulai insya Allah besok.
Salam semangat terus dari Kak Furkon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.